fakta di Amerika sama Eropa bahwa semakin tinggi sekolah teologianya, strata pendidikan sekolah teologianya, mereka semakin meragukan Bible. Mereka ingin membuktikan kesalahan-kesalahan Al-Quran, justru yang mereka dapat mukjizat-mukjizatnya Al-Quran. Seperti akhirnya mereka banyak masuk Islam. Iya. Mereka jawabannya bukan dari Bible, penafsiran gitu. Penafsiran yang harus diyakini. Dari pembenci Rasulullah jadi orang yang paling sayang sama Rasulullah. Iya. Saya kira Muhammad ikut disembah, ikut dipuja-puja. Nah, anak kira juga salawat itu penyembahan juga, gitu, bentuk penyembahan kepada Muhammad. Dan pas digambarkan, ini benar-benar kayak mirip begalnya padang pasir. Astagfirullah. Jadi kalau ada orang nggak bisa diinjili, minimal ya dia Islamnya rusak gitu. Jadi dari kecil itu saya itu udah ya ini kata orang tua ya, itu cita-cita mau jadi pendeta. Cita-cita mau jadi pendeta. Akhirnya waktu SD itu udah mulai rajin tuh sekolah minggu, rajin sekolah minggu. Bahkan kalau misalkan nggak sekolah minggu tuh orang tua bisa hukum. Oh, diapain tuh kalau dihukum? Ya minimal ya dimarahin pakai verbal ya. Ya maksimal ya dimarahinnya pakai alat gitu. Seperti itu. Terus waktu SD itu pun udah mulai disuruh baca-baca Alkitab, Bible gitu. Disuruh baca Bible baik dari orang tua maupun dari pendeta setempat gitu. Tempat saya waktu sekolah minggu itu. SMP saya tentunya ikut ibadah remaja. Nah, di ibadah remaja itu saya masuk pendalaman Bible bersama teman-teman yang lain. Itu sekitar Sabtu jam 7 malam. Jadi kalau teman-teman yang lain itu teman-teman saya yang lain itu malam mingguan di mana gitu kan. Saya malam minggunya di gereja. Kadang sampai jam 8:30, jam 9, kadang ininya jam 9:30 seperti itu. SMP itu ya? SMP kelas 2 atau kelas 3 ya, kurang. Habis itu SMP juga saya udah jadi mulai diikutkan sertakan guru sekolah minggu. Oh. Ya. Lebih mantapnya lagi nanti waktu SMA. Di SMA itu ya tetap jadi guru sekolah minggu dan kebanyakan ngajar di kelas besar. Dari kelas 4 SD sampai 6 SD. Terus pemantapannya lagi, lebih mantapnya lagi waktu SMA. Habis itu juga sering juga baca Bible. Habis itu juga dari orang tua siang atau malam itu wajib baca Bible gitu. Berapa halaman lah, Anda lupa itu. Itu wajib sama orang tua. Kalau enggak ya dimarahin lagi. Sebelum berangkat sekolah, sebelum tidur tuh wajib doa. Gitu. Tuh, jadi orang tua memang Kristennya benar-benar Kristen taat ya. Bahkan sebenarnya dari kakek juga sih, kakek dari pihak ayah itu pemain musik, istilahnya ketua pemuda gerejanya lah. Maksudnya yang punya pengaruh. Kakek tuh. Ya, kakek, mendiang kakek. Kebetulan ya namanya Daud. Oh gitu. Ya, Daud Huta Barat. Nah, terus kembali lagi di SMA itu pula, waktu kelas 3 SMA itu saya diberikan kado sama ibu pendeta itu. Masih ingat saya, pas saya buka hadiahnya tuh Bible ukuran kecil. Terus kata beliau itu katanya saya juara umum sekolah cerdas cermat Bible di gereja itu. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Kalau ketika saya lulus SMA, rencananya kan saya mau kerja. Tapi karena ya gereja tahu, terus kembali saya diingatkan tentang cita-cita saya waktu kecil sama orang tua, akhirnya saya memutuskan nggak jadi kerja di Jakarta. Waktu itu sama mendiang paman saya, mau ditaruh di
pekerjaan paman lah. Jadi pilihannya tuh waktu itu tuh dua, waktu lulus SMA, antara kerja di Jakarta linknya sama paman, mendiang paman. Yang kedua itu sekolah teologia. Sekolah teologia di Malang atau di Surabaya. Ya, pilihannya tiga. Pilihannya tiga. Habis itu, tapi lebih pilih ke kerja sih, kan lumayan kan duit. Tapi orang tua mengingatkan kembali cita-cita saya, terus juga pendeta setempat juga mengingatkan saya, akhirnya saya sekolah teologia. Lulus SMA jadi langsung beberapa minggu kemudian ya, baru masuk sekolah teologia, ikut ospek juga. Itu tahun 2009. 2009 ya. Pertengahan 2009. Itu lulus SMA itu ya? Iya, habis lulus SMA langsung. Berapa minggu kemudian ya, karena masih ngurus-ngurus surat kelakuan baik dan lain sebagainya. Semester 1 itu kan karena saya tuh sebenarnya dari SMA punya hobi baca ya. Sebenarnya sih dari SD sih udah mulai tahu, tapi lebih intensif lagi baca-baca buku yang tentang lebih kritis lagi tuh waktu SMA, perpustakaan. Ada momen ya akhirnya saya ada buletin internal di gereja. Tentang tentang fakta di Amerika sama Eropa, bahwa semakin tinggi sekolah teologianya, strata pendidikan sekolah teologianya, mereka semakin meragukan Bible. Ada situ. Itu artikel internal. Nggak tahu, Ana lupa itu, soalnya 2000 berapa ya waktu 2010 atau 2011 atau Ana lupa. Tapi waktu itu masih Ana belum usia 20-an, seingat saya. Di situ saya berkata kan, langsung berceloteh, nggak mungkin lah, saya tetap nih seorang Kristen gitu. Padahal udah agak sedikit tergoyahkan itu. Masa semakin lama belajar teologi, semakin ragu sama Bible gitu. Itu ada di situ. Jadi waktu itu saya berceloteh kayak gitu, secara langsung gitu. Dan ternyata dengan status S1 ini juga masuk Islam juga, nggak perlu S2 gitu. Jadi di sana memang gitu, di tulisan artikel itu seperti itu. Jadi di Eropa sama di Amerika, semakin strata pendidikannya makin tinggi, teologianya itu semakin mereka meragukan Bible. Membuktikannya secara logika. Jadi akhirnya kan banyak tuh dari Barat sama Amerika sama Eropa itu orang-orang masuk Islamnya kebanyakan pinter-pinter kan. Iya benar. Walaupun secara Indonesia juga banyak yang pinter juga gitu. Benar. Tapi maksudnya dalam artikel ini seperti itu. Jadi mereka ingin membuktikan kesalahan-kesalahan Al-Quran. Justru yang mereka dapat mukjizat-mukjizatnya Al-Quran, seperti akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Iya. Nah, konsep ketuhanan yang dikaitkan dengan surat Al-Ikhlas itu. Gimana bahwa tuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang menciptakan itu, ya tidak diperanakan dan juga tidak memperanakan gitu. Akhirnya itu mulai tuh meruntuhkan teologi Kristen di dalam akal saya. Oh iya ya, Yesus itu kan anak Tuhan. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, jadi pemahaman Yesus sebagai anak Tuhan itu secara khusus. Jadi anak Tuhan tuh ada dua istilah. Anak Tuhan sebagai khusus, anak Tuhan sebagai umum. Anak Tuhan sebagai umum tuh orang-orang Nasrani yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau misalkan Yesus itu anak Tuhan secara khusus, gitu, melalui Maria, atau dalam kalau Katolik Bunda Maria, seperti itu.
Nah jadi wah iya ya, langsung mulai runtuh bahwa bagaimana Yesus itu bisa disebut Tuhan, satu sisi ada Yahweh gitu, ada Roh Kudus juga gitu kan. Jadi tiga dalam satu kan, Trinitas atau Tritunggal. Berjalannya waktu mulai ada keraguan itu. Jadi gini, ketika Yesus itu adalah memang Tuhan dan dia tinggal di bumi, nah terus yang jagain surga siapa? Nah itu kan. Dan ketika saya bertanya dengan satu dua dosen, mereka jawabannya bukan dari Bible, penafsiran gitu. Penafsiran yang harus diyakini. Nah itu kan aneh gitu, masa gak memuaskan akal saya gitu untuk menangkap itu gitu. Wah, ini tafsiran. Kalau tafsiran ya bisa-bisa aja. Yeah. Kalau kalau di dalam penafsiran Bible itu namanya ada istilahnya itu, ini agak lebih memperkosa ayat. Oh. Maksudnya penafsiran bablasan. Iya. Nah, saya mikirnya wah ini kebablasan nih penafsirannya ini gitu. Ada istilah begitu memang di kalangan mahasiswa teologi gitu. Wah ini maksudnya ayat ini yang tadinya nggak berbicara ini dikait-kaitkan akhirnya dipakai gitu dalil-dalilnya padahal nggak sesuai gitu. Pertama, Islam itu adalah agama yang paling radikal. Oh, gitu? Iya dong. Agama radikal, agama teroris. Padahal Kristen itu dalam Bible-nya punya ayat jihad loh. Oh gitu? Di Filipi pasal 1 ayat 24. Adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau mati untuk Kristus dan gereja, maksudnya itu adalah keuntungan. Syahid lah ya. Iya. Kalau bahasa kita syahid. Kalau di mereka istilahnya martir. Mati martir. Oh. Gitu. Dan terus yang lainnya Islam itu nanti dikatakan agama jin. Hah? Ini yang paling sadis nih menjalai. Aduh, gimana tuh? Karena itu tadi kan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua. Nah, gua tempatnya biasanya itu dia. Jadi dihubungkannya ke situ. Kan Nujul Menjalik. Jadi itulah ajaran-ajaran Islamologi gitu. Makanya saya juga bingung tadi. Mereka merasa mereka adalah korban karena para mu'alaf yang background-nya penginjil, mu'alaf background-nya pendeta, mu'alaf background-nya pengurus-pengurus gereja berbicara tentang Bible, mereka marah, mereka jengkel. Padahal mereka sendiri di internalnya bicara begitu. Tapi kan karena bedanya cuma diliput sama nggak diliput. Iya benar. Kalau kita kan diliput nih, Diliput. kalau mereka nggak diliput. Padahal mereka juga di internal sendiri berbicara tentang seperti itu. Saya dulu waktu di kampus itu belajar Islamologi. Oke. Jadi Islamologi versi versi Bible, versi Nasrani. Bahwa yaitu tadi Nabi Muhammad itu tukang kawin. Nabi Muhammad tuh nggak. Itu yang diajarin tuh. Ya, Gurunya dari mana? Adalah di Malang juga. Artinya dari sekolah itu juga ya? Ya, gitu. Oke. Terus yang kedua, Nabi Muhammad itu nggak adil. Beliau katanya nikahnya banyak, sedangkan umatnya itu maksimal 4 kan gitu. Oke. Terus Nabi Muhammad itu pedofil, yang karena berkaitan sama ibunda Aisyah gitu. Terus Nabi Muhammad itu, itu sampai fisiknya dijabarin tuh, jenggotnya segini akhirnya gitu. Ya dari ciri-ciri itu berusaha digambarkan gitu. Dan pas digambarkan ini benar-benar kayak mirip begalnya padang pasir. Astagfirullah. Nujul Menjalik kan.
mulai 2018 berteman dengan teman-teman muslim, diskusi. Tadinya saya juga punya niat jahat, pengen penginjilan nih. Ya. Terus tuh saya bilang nih anak ini kok, soalnya saya nggak percaya dia kan, saya tuh orangnya dari Kristen itu orangnya suka suzon, maksudnya suka prasangka buruk sampai dia membuktikan dia adalah orang baik gitu. Jadi waktu itu saya memang punya rencana buat mengkristenkan dia, tapi saya lihat ini orang baik. Jadi gini, secara pendidikan saya lebih tinggi dari dia. Dari status pendidikan saya lebih tinggi dari dia. Saya S1 di lulusan SMA. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu menganggap dia orang baik ketika dia memperlakukan kitab sucinya, Al-Quran. Jadi saya belum pernah lihat dia kentut waktu megang Al-Quran. Walaupun kenyataannya waktu saya masuk Islam ada ya orang-orang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi qadarullah, Allah memakai orang ini dengan kebiasaan baiknya sedemikian gitu. Akhirnya wah, dia ini bahkan dia dia melarang saya melarang saya untuk pegang Qur'annya gitu. Ya. Nggak boleh. Saya harus wudu dulu gitu baru pegang gitu. Minimal wudu. Tapi saya pun karena nggak ngerti ini, akhirnya saya nggak pegang juga kan. Setelah itu, saya mikir, wah ini kan Bible itu kan bisa diginiin ya, bisa digendeng ini, bisa taruh di sini gitu. Di bawah gitu. Bisa taruh di sini gitu. Ya, di bawah. Jadi bebas. Sedangkan dia memperlakukan Al-Quran, wah mulia gitu. Wah ini kayaknya orang baik nih. Ini kayaknya perlu perlu diajak diskusi nih. Akhirnya diskusilah kami. Diskusi saya tentang Bible, dia tentang Al-Quran. Sampai akhirnya dia mulai tuh cerita tentang Nabi, saya tentang Yesus. Dia juga cerita tentang Umar bin Khattab. Gitu. Wah, unik nih orang nih. Dari pembenci Rasulullah jadi orang yang paling sayang sama Rasulullah. Iya. Orang yang sayang sama Rasulullah, wah ada model begini orangnya. Padahal katakan mau bunuh gitu kan. Bener. Jadi dari orang yang pengen bunuh Rasulullah sampai orang yang sampai titik dimana dia siap mati buat Rasulullah. Wah keren. Bisa ya. Ini saya merinding, maksudnya wah saking tajuknya saya kalau ngingat itu. Akhirnya saya ini lagi cerita-cerita sama dia juga cerita sama saya, dapat ilmu satu. Jadi kan yang pertama itu orang Yahudi itu kan kultus kepada Nabi Musa. Orang Nasrani kultus sama Nabi Isa. Maksudnya kultus sampai dianggap punya wibawa yang sama dengan Tuhan gitu. Tapi Nabi Muhammad beda gitu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang mulia. Jadi dia tetap manusia, Nabi dan Rasul, tapi nggak punya zat ilahi gitu. Wah, tokoh apa lagi nih gitu. Anak kira kan Muhammad juga disembah gitu. Dulu kan anak manggilnya Muhammad ya. Wah ini saya kira Muhammad ikut disembah, ikut dipuja-puja. Nah anak kira juga sholawat itu penyembahan juga gitu, bentuk penyembahan kepada Muhammad. Dulu manggilnya Muhammad ya. Habis itu pas cerita, oh Nabi Muhammad begini mas, gini, nggak disembah. Jadi ya kita memuliakan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan beliau juga nggak punya zat ilahi gitu, nggak punya wibawa yang sama dengan ilahi, maksudnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oh, iya, malah mikir loh. Sampai akhirnya nanti ke surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yaitu tentang bahwa Allah nggak punya nasab gitu. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wah, udah mulai goyang. 2018 tuh. 2018 sampai 2020. Okay. Jadi itu banyak diskusi, tapi karena saya juga kerja kan, jadi diskusinya nggak tiap hari juga gitu. Jadi abis itu saya 2019 sudah mulai goyang. Saya bingung juga, saya kan di lingkungan kerjanya Kristen gitu kan. Akhirnya saya pun
ke mana-mana. Udahlah coba nabung dulu lah. Nanti habis nabung baru masuk Islam. Tapi nggak bisa. Padahal dari kalangan keluarga saya ini di antara 5 bersaudara, dari kecil saya paling pintar nabung. Tapi anehnya pada saat itu saya nggak bisa nabung. Setiap kali ada nabung, pasti ada pengeluaran. Oh gitu. Yang besar gitu. Akhirnya ya uang ana ya nggak naik-naik signifikan. Terus ada mikir, ya udahlah kalau begini terus kapan masuk Islamnya gitu kan. Tapi ana masih ragu juga, soalnya otak saya dulu dunia gitu. Wah, nih kalau saya masuk Islam jadi miskin nih pasti. Iya. Kan nggak, kerjaan udah hilang. Ya. Di kerjaan waktu itu kerjaan ya kerjaan Kristen kan, kerjaan Kristen karena ini ijazahnya Kristen kan, ijazah saya kan STH kan gitu. Jadi masa tiba-tiba di apa namanya di pabrik-pabrik apa kan orang ketawain kan, wah ini lulusan teologi kerjanya di pabrik nih, ledek tuh pasti itu. Jadi mikirnya wah ini jadi miskin nih, udahlah nanti dulu lah, kerja dulu lah. Nggak bisa ternyata. Akhirnya saya berani untuk keluar, mengundurkan diri Desember 2019. Waktu itu, dan qadar Allah, nggak entah kenapa ya, saya tuh kayak orang bodoh, merasa jadi orang bodoh, karena terhadap COVID ya. Kan waktu itu ada COVID ya. Jadi, saya pikir tuh efek COVID seperti SARS, flu burung, seperti itu. Jadi, saya nggak punya, entah kenapa ya, memang udah qadar Allah ya, Allah buat begitu ya. Jadi Allah menutup kritis saya atau logika saya untuk kayak dapat informasi bahwa COVID ini dampaknya bisa lebih besar daripada SARS atau flu burung. Kalaupun saya tahu, makanya saya tetap bertahan di di tempat kerjaan itu. Jadi saya langsung aja tuh Desember 2019 saya mengundurkan diri. Langsung tuh Januari langsung tuh kena efek semua. Tapi saya belum dapat efek karena ATM saya masih ada gitu. Maksudnya isi ATM-nya masih ada, jadi nggak terlalu berefek. Mulai tuh April udah mulai gelisah tuh ya. Jadi ternyata saya dapat kerjaan. Nah, saya kira kerjanya seperti apa? Kerjanya ternyata di gereja juga, di daerah Jakarta Timur. Nah, di daerah Jakarta Timur, saya mau diorbitkan jadi penginjil juga. Kalau ya adalah di daerah Jawa Barat sama Sumatera bagian selatan. Akhirnya, karena mulai nggak betah ya, di situ kan penyembahan, ada ini juga kan, kayak penyembahannya lebih kuat gitu kan. Jadi, saya kayak mulai nggak nyaman. Akhirnya, saya bohong tuh sama pendetanya. Kalau saya mau ke Jogja sama orang tua, saya mau ke Sukabumi. Padahal saya ke daerah itulah, tempat nanti saya syahadat Juli 2020. Semakin saya pelajari Islam, itu semakin yakin. Karena gini, Masya Allah ya, Islam itu agama yang sangat memudahkan umatnya gitu. Memang ada halal haram. Nanti kan ada satu kondisi di mana adanya perubahan hukum dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi Islam itu nggak memberatkan umatnya. Contoh gini kan. Islam itu pernah gini ya Ustaz, kalau saya salah, coba minta tolong kasih tahu saya ya. Islam itu mengharamkan ajaran Quran mengharamkan makan daging babi. Ya kan? Tapi ada momen khusus di mana daging babi itu bisa jadi halal. Di mana ketika dia pas di atas gunung dan dia antara kalau misalkan nggak makan itu bisa meninggal, dia bisa makan daging babi. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan ada fikihnya, dengan syarat-syarat tertentu, dengan momen-momen tertentu, itu bisa jadi halal. Dan itu nggak full dia semua makan gitu. Ada catatan khususnya gitu dalam ilmu fikih. Jadi makanya juga nggak kemaruk juga gitu. Karena itu kan memang daging haram. Tapi
ada momen tertentu diinin jadi halal. Sama juga kayak sholat tadi. Jadi Islam itu agama yang memudahkan umatnya gitu. Orang tua itu kan karena mereka itu tegas terhadap kekristenan ya. Maksudnya anak-anaknya benar-benar dididik sebagai ya berusaha mendidik lah menjadi Kristen yang taat. Jadi anak itu baru bisa bilang itu setelah kurang lebih 10 bulan setelah mu'alaf. Berarti 2021 kira-kira. 2021 ya. Waktu lupa Ramadan atau Syawal tuh. Jadi baru bilang tuh karena itu tadi yang pertama ini agak ini ya. Yang pertama itu ya saya berusaha menjaga perasaan orang tua saya. Karena kan pasti kecewa ya. Yeah. Terus juga ya efek psikologis sama tetangga-tetangga juga. Terus alasan yang berikutnya itu saya masih mencari tahu apa namanya rencana-rencana teman-teman saya secara khususnya untuk penginjilan di Indonesia gitu. Jadi dan saya memang dapat istilahnya gambaran-gambaran mereka secara apa namanya pas COVID sama pasca COVID gitu. Pas COVID. Jadi cukup dapat kabar sama berita tentang gerakan-gerakan penginjilan di wilayah Indonesia ini. Tapi ya itu tadi karena syahadat saya sempat viral ya di YouTube, maksudnya ada di YouTube gitu ya. Itu teman-teman saya sama dosen-dosen saya dan segala macam itu rame tuh di Malang. Ramai itu. HP saya sampai hang gitu. ada WA, ada telepon WA. Itu udah tiba-tiba banyak gitu. Karena waktu itu saya sempat mondok yang di Bogor ya, daerah Bogor. Itu kan seminggu sekali baru pegang HP. Jadi waktu saya nyalain hang gitu. Kenapa nih hang? Ketika saya buka, itu WA ada di situ. Ya karena udah ketahuan ya nggak bisa lagi. Yeah. Nggak bisa lagi istilahnya punya hubungan yang sama orang tua seperti dulu. Yang kedua saya nggak punya dapat link lagi buat dapat informasi lagi. Tapi kayaknya sama aja sih gambaran umumnya itu apa namanya tetap sama rencana-rencana penginjilan mereka.